Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh bangsa Indonesia bersatu yang beragama Islam, yang berkutat kepada Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis itu berasal dari Indonesia, yang bermuara dari jati diri bangsa, dari ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kedaulatan, jati keadilan, sosial, peri, kemanusiaan. Pancasila zaman Bung Karno. Itu asal-usulnya. Asal-usul Al-Quran Hadis dari jati diri bangsa. Dari ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kedaulatan, jati keadilan sosial, peri, kemanusiaan. Keadilan sosial dan peri, kemanusiaan. Itu asalnya. Karena terkandung di dalam Pancasila, dalam Bhinneka Tunggal Ika itu, terkandung di dalamnya adalah pelajaran ilmu agama. Jadi ilmu agama ini ingat pada sejarah, pada agama. Kebenaran agama itu sendiri bermuara dari mana? Dari, itu kalau tadi jati diri bangsa. Kalau yang saya ajarkan pelajaran Awwaluddin Ma'rifatullah, pusat mahasiswa perguruan tinggi Universitas Jagat Raya, Fakultas Kehidupan, jurusan Jalan Lurus, itu pulang ke jati diri sendiri. Setiap jiwa manusia bangsa ketuhanan. Saya cetak menjadi kitab pondok pesantren kilat sedunia. Lah Al-Quran itu berasal dari Indonesia itu. Kenapa kok ada di Arab sana? Ya itu perkembangannya menjadi nabi-nabi ada di sana. Kalau ada makna Adam yang turun dari surga ke badan bumi, ya bumi Jawa. Jawa itu buminya rajanya sekalian bangsa bernyawa. Jadi Islam jangan katakan itu Islam Jawa, Islam Arab. Semua itu sama saja sebenarnya. Cuman turunnya Islam Jawa itu Islamnya Adam. Kalau Islam Arab Islamnya Muhammad. Jadi ke-Islamnya Adam menjadi pakem dunia, Islamnya Muhammad menjadi keadilan sosial, ekonomi, kerasulan. Jadi turun di Indonesia menjadi pakem dunia. Itu hukum Allah itu. Jadi di Indonesia ini supaya setelah kepresidenan NKRI kedua Pak Soeharto sampai SBY itu supaya damai saja. Jadi itu supaya saling menyerahkan hartanya yang hasil korupsi itu. Karena habisnya Pak Jokowi nggak ada presiden lagi. Jangan ada politik, apalagi partai, itu nggak boleh. Kalau pakai politik itu nanti yang kecolongan bangsa sendiri, dirinya sendiri. Orang yang berpolitik itu kemalingan. Kemalingan dirinya, kehilangan hatinya, kehilangan rohnya, kehilangan angin rahasianya. Nanti timbulnya egois, ambisi, emosi. Jadi tentara polisi harus bisa membentengi negeri ini. Karena Indonesia negaranya orang beragama Islam. Islam agama Allah, pondasinya Islam agama umat. Islam agama Allah, Islam Jawi 3 dimensi. Yang sekarang timbulnya Muhammadiyah dan NU. Kalau NU dari Indonesia, dari Jogja, kalau NU itu dari Jawa Timur, kalau Muhammadiyah dari Jogja, ya kalau yang dari Gunung Kidul. Dari mana? Dari Jogja, Klaten, Surakarta, Wonogiri, dan Wonosari. Itu Islamnya Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu megang peranan penting dalam pegang pakem dunia. Dan keadilan sosial ekonomi rasulan. Maka Pak Jokowi, setelah di Pak Jokowi itu bukan orang yang berpolitik itu. Anaknya juga bukan orang yang penguasa itu. Dari kecil sudah mencari nafkah. Dia nggak ingin menjadi penguasa, enggak. Anaknya dari kecil sudah lihat latihan, dagang makanan, dagang itu.
Jadi Pak Jokowi itu kalau dikuasakan ya mendapat dikuasai jagat seisinya ini. Sertifikatnya induk bumi Allah ada di tangan saya serahkan kepada beliau. Jadi anggota panitia badan pelaksana kejuaraan ini harus segera dibentuk sebelum 17 Agustus. Jadi supaya keturunan Pak Soeharto dan Pak SBY juga kalau Pak SBY masih hidup itu harus sadar hukum lah. Yang dikatakan sadar hukum itu ya sadar hukum. Kalau hukum saja nggak sadar, hukum itu belum ada Indonesia itu. Yang dikatakan hukum itu kebenaran Allah, itu hukum Allah, itu pakem dunia. Jadi kalau nggak kenal hukum aja nggak kenal. Karena memang sudah punya dasar hukum. Lah dasar hukum dari mana? Dasar hukum itu ada terkandung dalam diri setiap jiwa manusia bangsa ketuhanan. Bukan orang yang egois, ambisi, emosi. Setan, ya betul. Tapi jangan setan jadi iblis yang dia dajjal. Jadi kalau dasar hukum itu orang yang punya diri, hati nurani, roh dan angin. Yang sudah kenal pada Allah. Jadi saya ingatkan orang-orang Islam yang ada di Indonesia. Itu supaya ditingkatkan ilmu agamanya dari Al-Quran hadis. Harus ditingkatkan kepada fikih, usul fikih, 15 tingkat tasawuf. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, hawam, hawas, hawasul hawas, yakin, imun yakin, hainul yakin, hakul yakin, iskuzul, hak. Hakikatul wujud. Wujudnya ada itu ya ini wujudnya Allah. Bukan wujudnya iblis, dajjal, siluman, setan. Jadi Adam Hawa diturunkan ke bumi dulu sudah diberi bekal oleh Allah Ta'ala wahyu. Adam wali satu Rasul, wahyu pertama Adam turunkan ke bumi sudah dibawakan wahyu ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Dari 311 triliun tahun yang lalu sampai 2015 tahun yang lalu sebelum Masehi sampai 600 tahun yang lalu sebelum Masehi sampai 76 tahun Indonesia merdeka tetap saya bawa. Ini yang akan saya persembahkan pada Pak Jokowi. Saya orang dari Gunung Kidul. Jadi kalau Islam Jawa tiga ini Islam asal usul, Islam yang dari Allah tempat terakhir, Islam asal usul dari surganya Allah satu, Ratu Raja surga yang saya bawa. Tapi kalau Islam dari Arab Al-Quran itu bukan dari Allah satu itu. Itu dari zat Allah meliputi alam, itu ayat-ayat Allah. Yang meliputi ayat-ayat Allah, Tuhan sekalian alam. Dia bermuara dari nyawanya umat Allah sekalian bangsa bernyawa itu. Berasal dari nyawa umat manusia bangsa ketuhanan yang beragama Kristen, Islam, Buddha, Hindu. Itu Al-Quran itu. Dan Al-Hadis itu perilaku Nabi Muhammad yang dikitabkan menjadi Al-Hadis supaya dicontoh oleh orang-orang yang mendapat petunjuk Allah dan dituntun oleh Rasulullah. Jadi orang Islam itu belum beragama itu. Raja Salman belum sah beragama. Baru pengakuan. Al-Quran itu dikatakan bukan agama itu. Syarat orang beragama itu kenal pelajaran ilmu agama awaludin ma'rifatullah. Pokok agama itu mengenal Allah, tidak sah beramal beribadat kalau belum kenal kepada dan tidak percaya kepadanya. Jadi kalau mengatakan dirinya itu orang Islam hanya berkutat pada Al-Quran hadis, jelas akan sesat semua itu. Karena dia tidak kenal kepada Allah, dia tidak kenal, belum beragama. Kalau agama sih membawa sejarah. Jadi sejarah Adam dari surga turun ke bumi sudah membawa agama itu. Islam agama Allah.
Kalau Islam agama umat, Al-Quran itu menjadi pondasi mental, pedoman untuk hidup di dunia tenang, tentram, bahagia, sejahtera dari awal zaman Adam turunkan ke bumi sampai sekarang, sampai yang akan datang lagi. Tidak akan berkeputusan kebahagiaan, ketenangan, itu bagi yang mau menerima petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah, bagi orang-orang yang tidak disesatkan. Jika kalian berkutat pada Al-Quran hadis, akhirnya salah memanfaatkan. Nanti termasuk yang disesatkan. Jadi tolong umat Islam di Indonesia itu kembali ke pelajaran ilmu agama Awaluddin Ma'rifah, kembali pada awal lagi. Jangan menggunakan Al-Quran hadis kalau sekiranya akan nyeleweng. Akan pol ingkarnya dari Al-Quran hadis. Akhirnya Al-Quran dimanfaatkan untuk mencari duit. Akhirnya ke situ. Akhirnya ke politik. Politik nggak apa, tapi jangan sampai ke partai. Karena Islam agama itu bukan politik itu. Kepercayaan pada Allah Tuhan sekali, kepada Allah satu, ketunggalan Tuhan yang semua, Ratu ada surga. Kalau sudah percaya pada Allah Tuhan sekalian jadi Allahu Akbar, itu sudah politik itu. Tapi jangan lepas dari agama. Agama terus ingat sejarah. Ini enggak. Al-Quran dimanfaatkan. Akhirnya tahu, ngerti enggak, beragama belum, berpedoman akhirnya nyala. Karena kalau tidak ingkar dari Al-Quran hadis, tidak nikmat. Enaknya ya melanggar itu. Dan itu tanpa sadar. Jadi kita ini termasuk yang di umat Islam yang mendapat petunjuk apa yang disesatkan. Apa manusia bangsa ketuhanan yang hidup dalam perjalanan maju. Jadi orang mendapat petunjuk, orang yang disesatkan. Itu. Apa orang yang mendapat petunjuk jalannya maju. Beragama itu fanatik, tapi tidak garis keras yang merusak tatanan negara dan tatanan agama. Jadi tolong Pak Jokowi jangan nggak tegas-tegas itu. Umat Islam yang belum meningkatkan ilmu agamanya ke pondok pesantren kilat sedunia di dalam kitab yang saya cetak, nanti akan saya laporkan kepada Pak Jokowi. Nah itu nanti. Kalau orang yang nggak mau menerima pelajaran dari pelajaran ilmu agama dari kitab yang saya ciptakan menjadi kitab pondok pesantren kilat sedunia, itu biang ilmu segala agama itu. Pelajaran ilmu agama Kristen, Islam, Buddha, Hindu ada di situ semua. Termasuk yang kepercayaan yang bukan ada di situ. Yang penting jadi manusia bangsa ketuhanan, jangan mengaku benar sendiri. Manusia itu sama saja, sama rata. Jadi orang-orang Islam yang belum kenal kepada Allah yang mana setelah menjadi Tuhan atau sebelum menjadi Tuhan. Dalam pelajaran kitab Pondok Pesantren Kilat Dunia terkandung di dalamnya kunci rahasia pembuka pintu hijab alam bawah sadar dalam manusia jagat. Itu sadar hukum. Kalau dasar hukum adalah anggota masa perguruan tinggi Universitas Jakarta Fakultas Kehidupan jurusan Jalan Lurus. Itu dasar hukum. Mengenal diri, berdiri siapa dia, diri terdiri hati pada, diri beri waktu tidurnya pada kita, diri sejati ibadah di zat Allah hakiki mutlak, di sejati yang tak turun itu nyawa kita. Hati besar, hati kecil, hati suka, hati duka, adapun hati itu raja pemerintah badan. Hati nurani adalah hatinya umat manusia bangsa ketuhanan yang mendapat petunjuk dan tuntunan Rasulullah. Roh ada 7, roh kudus itu roh suci, roh hibapi itu roh tembus, rohnya Ibrahim. Rohani dalam mimpi-mimpi, roh jaswani angan-angan cita-cita, egoisnya kita, roh jaswani.
rohani dalam mimpi-mimpi, roh jasmani badan tubuh, roh hewani roh binatang. Ini kalau sudah binatang ya udah orang modar biar berpolitik ke partai aja. Orang modar biar yang penting jadi penguasa, bukan pemimpin. Yang penting dapat duit. Kalau sudah ada duit sudah. Mengerikan itu. Jadi maaf, bangsa Indonesia jangan sampai berpolitik lagi. Apalagi berpartai. Tidak diperbolehkan zaman Pak Padukanya Bapak Jokowi ini seorang kekaisaran Raja 34 provinsi yang sudah diangkat sejak tahun 2014. Waktu pengangkatan dia menjadi presiden, pelantikan beliau, saya sudah di sana. 2 hari sebelumnya saya sudah di dalam pagar istana. Saya melihat kehadiran Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu adalah asli Islam Jawi 3 dimensi, filsafat Islam agama Allah. Yang pondasi neng Al-Quran hadis. Jadi Al-Quran hadis itu Islam agama umat dari Arabia sana. Jadi kalau nggak mau damai, nggak mau bersatu di bumi Pertiwi, ya supaya tegas-tegas Pak Jokowi itu. Orang-orang yang begitu itu apalagi mau makar lagi, jadi teroris, jadi ngadu domba, suruh pergi ke negara Salman sana. Raja Salman sini belum beragama, belum sah agamanya itu, Raja Salman itu. Tolong. Ini dari Allah, tempatnya Allah Ratu Raja di surga. Turun ke Allah Tuhan Allah Maha Esa Maha Tunggal Manang Maha Ilmu. Adam lagi ini Adam Hawa itu ada garis lingkar itu garis batas surga itu. Nur Muhammad wahyu agama. Jadi Adam dari surga itu turun ke bumi melewati Nur Muhammad, jalur lurus melewati wahyu turun ke bumi. Wahyu ya wahyu sastra cendro itu yang masih saya bawa ini menjelma ada makna yang sudah menjelma lagi di bumi. Ini kerongkongan kosong nggak punya ilmu. Hanya tetap membawa wahyu ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Dan dari awal zaman dihitung sejak jam 1 malam Rebu Legi 1 Januari 2020 sampai sekarang. Kemudian kalau tadi itu Islam itu bermuara dari jati diri bangsa, dari jati diri sendiri-sendiri. Dari jagat besar ya ini, jagat kecil ya ini, isinya zat-zat Allah yang meliputi alam. Al-Quran itu kan tulisan, sudah tulisan itu. Kering, kitab kering itu. Kalau ini kitab basah dari lidah ini. Diproduksi dari jagat besar ini, dari jagat kecil ya alam semesta ini. Al-Quran itu dari Jawa sebenarnya itu. Yang mendapat wahyu terakhir yang ada di sana. Kalau di sini Rasul terakhir di sana itu. Rasul pertama Adam mana yang sudah menjelma di bumi. Ya nggak tahu, ternyata sekarang adanya timbulnya di sini. Itu Adam. Kristalisasi dari negeri Belanda, Inggris, Perancis, Portugis, Jerman, Dewan Utara, Amerika Serikat, Amerika Latin, Arab. Ini di dalam diri kita. Jadi umat Islam jangan macam-macam di tempat Pak Jokowi itu. Setelah Pak Jokowi nggak ada presiden lagi. Dan semua presiden sejak zaman Pak Harto sampai Pak SBY itu harus damai bersatu. Jangan mah Pak Jokowi kebebas untuk menanggung jawab hasil korupsi Soeharto SBY. Itu Soeharto presiden dari Pak Harto sampai SBY itu kan korupsi semua itu. Nggak ada yang nggak korupsi. Dia nggak pakai dasar Al-Quran hadis. Politik. Kalau yang namanya politik itu maling mata bangsa, mata hati, mata kepala, mata batin, mata roh, mata nyawa. Itu yang dimaling.
Jadi maaf kepada Paduka yang Pak Jokowi, kemudian Basuki Cahayapurnama, Sri Mulyani, Mata Naswa, yang dipandu oleh Raden Inyuman Diagung Soekarno Putro. Itu yang diserai jagat sinyal dari Allah Raden Surga melalui saya. Untuk menggulung jagat cuma selembar kertas. Nih, ini ada di sini. Ini ada di sini. Cuman selembar kertas, nggak sampai bolak-balik. Pak Jokowi, Basuki Cahayapurnama, Sri Mulyani, Mata Naswa, Den Agung, nggak sampai selembar kertas, nggak sampai dibalik beres gulung jagat ini. Kalau menurut ini, anak Wali Putu Rasul ini, Wali Sekatu Rasul ke-1 ini, ada manusia menjelma di bumi lagi. Nah, apa bedanya jangan Pak dengan semua Pak Soeharto maupun Pak SBY? Apa itu bukan ada mana yang sudah menjelma di bumi? Semua kita ini yang punya kerongkongan ini ya anak Wali Putu Rasul, ya Pak Rasul ke-1 semua. Semua manusia yang masih hidup itu Pak Rasul ke-1 semua. Karena waktu nyembah Allah Akbar nggak ada yang mengantarai, enggak. Itulah ajaran Muhammad sebenarnya. Jadi minta tolong Pak Jokowi jangan ragu-ragu, satukan itu. Jangan ragu-ragu menjadi kekaisaran 34 provinsi dan kekaisaran 5 benda 7 benda, 2 putra bangsa. Dipandu oleh 2 lagi, 2 putri, Sri Mulyani, Mata Naswa, Raden Inyuman Diagung Soekarno Putro. Itu yang harus menegakkan NKRI merdeka. Bagaimana merdeka kalau masih ada politik? Copet, garong. Ini jarah raya ngegiris ini. Jangan bilang elo Cina Londo tinggal sejudo wong Jawa karek separuh. Itu enggak ada. Jadi malu kita ini. Jadi di Indonesia anggarannya, siapa yang mengaku beragama Islam kitabnya Al-Quran hadis, itu harus damai dan bersatu. Kalau ya nggak mau damai, nggak mau bersatu, suruh pergi ke tempat Raja Salman. Kalau sudah selamat memakai Al-Quran hadis itu. Jangan untuk mengajarkan agama untuk mendapat duit. Biangnya dari pondok pesantren kilat sedunia itu Al-Quran hadis itu. Kitab yang saya cipta. Ada sudah. Ini ada di sini nanti ada. Nanti minta tolong pada Pak Jokowi saya panggil lagi, akan saya bawa ke situ ini supaya dicetak. Jadi setiap jiwa manusia di muka bumi harus mempunyai kitab itu. Tidak peduli itu bangsa Belanda, Inggris, Perancis, Jerman, tidak peduli orang dari Arab, dari seluruh, tidak peduli itu ada orang Kristen, Islam, harus mempunyai kitab itu gitu loh. Soal mau dia mau ke surga agama Kristen, Islam, silahkan. Itu pelajaran ilmu Allah dari Ratu Hajjajwa kepada Adam. Adam dulu turun ke bumi, ini Adam timbul lagi untuk merangkul delapan manusia supaya jangan ada yang masuk neraka. Itu kitab sini Adam. Jadi supaya tidak ada pemilihan umum lagi. Jadi jangan ada yang merasa malu, jangan merasa kelejingan, keteteran nggak karuan. Jangan malu untuk menyerahkan harta itu, hanya pinjaman. Apalagi kalau bolehnya korupsi. Dari partai, DPR, MPR, jaksa, hakim, semua itu, para menteri, itu semua nggak sadar. Nggak ada yang sadar. Maka itu diampuni semua. Jadi kita akui, kita itu, perdamaian dunia itu, kita damai saja seluruh dunia ini. Mengaku kita keturunan Adam Hawa seluruh umat manusia bangsa seluruh dunia ini, turunan Adam Hawa umat ini, yang sekarang sudah mentok habis sisa-sisa corona masih punya sifat wujud. Kita damai saja, kita akui sama-sama seluruh damai seluruh dunia itu, perdamaian dunia itu. Kita akui, kita minta ampun dari kejelekan diri kita. Minta pertolongan dari keburukan amal-amal kita. Minta perlindungan dari kejahatan
perbuatan-perbuatan kita. Yang mabuk-mabukan, mabuk haram karena dunia. Kesetan jadi iblis dajjal. Tuh. Jadi kalau nggak mau begitu, belum lega, belum pol, ingkarnya dari Al-Quran hadis, ya sudah. Mabuk-mabukan terus saja. Kalau nggak mau berhenti, ingin menjadi DPR, MPR, jaksa, RT, RW, kadus-kades, camat, bupati, gubernur, presiden, raja-raja, diri sultan, pengen itu mampu nggak jadi diri sendiri dulu lah. Mampu nggak jadi diri sendiri aja dulu. Kepleset tuh tadi. Kalau berkutat belajar ilmu agama dengan Al-Quran hadis saja mentok. Jelas ingkar dari pakem dunia. Jelas ingkar dari petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah. Karena kalau tidak melanggar, tidak berkembang seperti ini dunia ini. Jadi aku nggak menyalahkan. Tapi ada batas-batasnya. Ada batas zaman itu ada batasnya. Jadi raja dari semua ada batasnya. Jadi generalisasi dan abstraksi generasi penerus dari Raja Sulaiman 3 benua sekarang berkembang. Jadi di NKRI menjadi kekaisaran 34 provinsi, berkembang menjadi kekaisaran 5 benua 7 benua. Jadi dua pemimpin bangsa ini. Seluruh dunia cuman padukannya Pak Jokowi dan Basuki Cahayapurnama. Sri Mulyani Matanaswa. Dipandu oleh Raden Uiman Di Agung Soekarno Putro. Di bawahnya ada siapa? Herlina Putri Goa, Megawati Matanaswa, Erwino Pranoto Kusumo, Imam Mahdi, Ustadz Besar Cinta Negara, Abu Yaku Rai Shihab, tetap Raden Uiman Di Agung Soekarno Putro, Panglima Komando dari Pasukan Berani merangkap Panglima Komando dari Pasukan Pemersatu Umat Islam Jagat. Itu dari Indonesia. Dari Gunung Kidul, darah ratu darah putih. Pusar bumi itu darah biru, Jin pusar bumi Yogyakarta. Di utara itu merah, dia merah putih, merah itu di Merapi, putihnya di Gunung Kidul. Islam agama Allah itu yang ada di mana? Tempatnya umat fitrah, orang yang suci jiwanya karena Allah, tidak kesampaian seruan Rasul. Siapa dia? Ya grupnya saya dan Pak Jokowi. Daerah Istimewa Yogyakarta, Klaten, Solo, Wonogiri, Wonosari. Itu Islam Jawa betul itu. Itu nanti pertemuan antara Islam NU dari Jawa Timur dan Islam Muhammadiyah dari Jogja. Ketemunya di Gunung Kidul. Itu di sini. Pulang pada asal usul, bagaimana Adam Hadu dari surga, bagaimana anak keturunnya sampai sekarang bisa ke surga kembali ketemuannya Adam Hawa sebelum diturunkan ke bumi. Kalau membantah saya nggak punya ilmu. Menjadi orang pintar kalau nggak sarjana itu ternyata pinter-minternya ini keblinger. Nggak usah sekolah lah kalau hanya untuk menjadi orang politik ke partai aja akan merusak tatanan itu. Jadi kalau sudah punya ilmu, kalau nggak berpondasi pada Al-Quran hadis, tidak bermodal pada sejarah agama, jangan bicara ngubek-ubek tanpa mentok. Kalau saya ini mentok. Mentoknya saya harus pulang pada jati diri bangsa, pulang pada ketuhanan bangsa, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan beri kemanusiaan. Itu asalnya apa kemudian dari situ. Petunjuk Allah dari situ. Maka disebut firman Allah.
keadilan sosial yang ekonomi kerasulan itu jati diri sendiri setiap jiwa manusia bangsa ketuhanan yang mendapat petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah. Itu Al-Quran berasal dari sini, dari sifat wujud manusia, dari jagat besar dan dari jagat kecil alam semesta. Jagat besar isinya zat Allah hakikatnya zat yang tak turun. Alam semesta zat yang meliputi dalamnya banyak. Alam semesta nyawanya umat Allah sekalian bangsa bernyawa. Kalau ngomong begitu banyak nggak nyambung bagaimana? Ya raja-raja seluruh dunia juga nyampe kok itu tanya. Raja-raja seluruh nggak nyampe otaknya. Dia nggak pakai pakem dunia dia. Pakem dunia ada di sini, di dalam diri mereka semua. Tapi kalau orang-orang Barat mungkin sudah pakai itu. Maka yang saya pakai sudah dipakai orang-orang Barat itu, yang negaranya nggak kacau itu. Pertama di Luxembourg itu, kemudian Sydney, Melbourne, itu di New Zealand itu telapak kaki kanan. Nih, ini telapak kaki kanan nih, ini. Kemudian Greenland itu ubun-ubun bumi. Dan di sana ada Islam. Ini Islam yang betul, Islam asli. Belum tercermin ilmu agama belum. Apa mau dikatakan orang kafir? Itu umat fitrah. Termasuk grup orang Jogja, Klaten, Solo, Wonogiri, Wonosari. Termasuk Pak Jokowi. Nah, sekarang sudah Pak Jokowi. Jadi bukan presiden lagi itu. Pak Jokowi itu. Dia langsung dari surga, jin pusarwi, dasar laut selatan. Jangan meliputi dulu yang mengawal Pak Jokowi, jangan macam-macam. Umat Islam jangan macam-macam. Kalau belum kenal pada Allah. Raja Salman saja belum kenal pada Allah. Belum sah agamanya. Kalau pengakuan ya. Maka Al-Quran itu pedoman. Bukan agama. Begitu dulu. Sama pelahir batin, semoga bangsa Indonesia beragama Islam, damai dan bersatu. Minta maaf kepada Pak Jokowi. Kalau enggak, nanti kalau macam-macam, suruh pulang ke tempat negara Salman. Karena Al-Quran hadis bukan dari sana, dari sini. Setelah tertulis ada di sana. Setelah tertulis ada di Arab. Itu Al-Quran yang Al-Quran itu setelah di Arab itu tertulis. Kalau di Indonesia nggak tertulis.